Fandi Ramadan, anak buah kapal Sea Dragon, yang sebelumnya dituntut hukuman mati terkait membawa 2 ton sabu saat berlayar, divonis 5 tahun penjara. Vonis tersebut jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yakni hukuman mati. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Fandi Ramadan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Setelah vonis dibacakan, suasana sidang langsung riuh. Sebuah kebahagiaan terutama Ibu Nirwana, orang tua kandung Fandi, langsung memeluk anaknya dan menangis. 5 tahun. Tolong anak saya, Pak. Tolong anak saya, Pak. Bersedia. Tolong anak saya. Fandi sebelumnya dituntut hukuman mati oleh jaksa penuntut umum yang menilainya terbukti melakukan pemufakatan jahat dalam mengedarkan narkoba sebanyak 2 ton. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang selebgram ditetapkan menjadi tersangka usai mengunggah rekaman CCTV dugaan kasus pencurian di restoran miliknya. Ya, atas peristiwa yang menimpanya, dirinya pun curhat di media sosial dan meminta kejelasan hukum atas kasusnya tersebut. Bapak, Ibu, Komisi 3 DPR RI, dan Bapak Kapolri, saya mohon perlindungan hukum untuk saya, korban pencurian. Saya harap saya dapat melanjutkan hidup saya. Dan saya yakin Selebgram Nabila O'Brien mengaku ditetapkan sebagai tersangka setelah mengunggah rekaman CCTV dugaan kasus pencurian di restoran miliknya di wilayah Jakarta Selatan. kepada Pak Bu. Melalui akun Instagram miliknya, @nabobrien, Nabila mengungkapkan telah ditetapkan sebagai tersangka sejak 5 bulan lalu. Untuk saya, korban pencurian. Dirinya juga diminta untuk mengakui apa yang diunggahnya merupakan fitnah dan dimintai uang sebesar 1 miliar rupiah. Atas apa yang dialaminya, Nabila pun meminta Komisi 3 DPR RI hingga Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk dapat memberikan kepastian hukum atas kasusnya. Saya korban pencurian yang menjadi tersangka di Bareskrim Polri. Saya diam selama 5 bulan karena saya takut untuk bersuara dan bicara. Hari ini saya memberanikan diri untuk mengungkapkan. Informasi selanjutnya, pemirsa, 2 orang tewas tertimpa puluhan pohon dan tiang listrik tumbang di jalur Pantura Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ya, peristiwa dipicu hujan lebat disertai angin kencang yang menerjang wilayah tersebut. Di Subah untuk menghindari posisi di sini banyak mobil yang kena tumbaan, kena robohan. Sejumlah kendaraan mengalami kerusakan parah setelah tertimpa pohon dan tiang listrik di sepanjang jalur Pantura Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi saat hujan deras disertai angin kencang menerjang wilayah tersebut. Kencangnya angin menyebabkan pohon jati berukuran besar dan tiang listrik roboh serta menimpa sejumlah kendaraan yang sedang melintas. Akibat peristiwa ini 2 orang dilaporkan tewas tertimpa pohon tumbang, sementara sejumlah jaringan listrik di beberapa wilayah juga mengalami pemadaman. Beberapa pohon jati besar tumbang, kena tiang listrik itu, kemudian paltingnya juga roboh, merobohi beberapa pohon yang di pinggir jalan dan roboh ke tengah jalan. Artinya melintang di jalan dan itu membuat arus lalu lintas lumpuh total. Ada 33 pohon tumbang dan 30 tiang listrik dan ada 2 korban jiwa meninggal dunia. Jalur Pantura Batang sempat lumpuh selama beberapa jam akibat proses evakuasi pohon tumbang dan perbaikan jaringan listrik.
Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sebuah rumah desa Batu Putih, Sumeneb, Kawa Timur hancur diduga akibat bahan peledak petasan atau mercon. Ya, selain sempat gegerkan warga, ledakan yang mengakibatkan rumah hancur juga sebabkan 2 orang terluka. Ledakan yang terjadi pada Kamis pagi ini sempat gegerkan warga Dusun Pajung, Desa Bantelan, Kecamatan Batu Putih, Sumeneb. Ledakan tersebut diduga berasal dari bahan peledak petasan atau mercon milik salah seorang warga. Akibatnya, rumah milik seorang petani mengalami rusak parah. Selain kerusakan bangunan, 2 warga juga mengalami luka bakar dan luka robek di bagian kepala. Tadi pagi sekitar pukul 7 pagi, ya, terjadi ledakan tepatnya di salah satu rumah warga di Dusun Pajung, Desa Bantelan, Kecamatan Batu Putih. Indikasi dari bahan peledak mercon ya. Sementara kami pantau ada 2, yang 1 luka ringan, yang 1 tadi dari puskesmas dirujuk ke rumah sakit umum daerah. Polisi tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk memastikan penyebab pasti terjadinya ledakan. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk tidak merakit atau memainkan petasan, terutama menjelang Hari Raya Lebaran. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, kurang dari 24 jam, polisi menangkap pelaku pembunuhan bocah SD di Desa Cipatat, Bandung Barat. Ironisnya pelaku ternyata adalah kakak tiri korban. Sempat kabur ke Cianjur, tersangka pembunuhan bocah SD di Cipatat, Bandung Barat berhasil ditangkap. Tersangka yang merupakan kakak tiri korban hanya bisa tertunduk saat digelandang petugas gabungan ke Mapolres Cimahi. Berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, tersangka mengakui membunuh adik tirinya saat kondisi rumah korban sedang sepi, ditinggal kedua orang tuanya. Tersangka tega menghabisi nyawa korban yang baru berusia 12 tahun dengan sebilah parang yang diambil di belakang rumah korban. Bahwa pada saat dia datang ke rumah, kemudian orang tuanya sedang dalam kondisi tidak ada dan ada korban, akhirnya pelaku sempat ke belakang. Jadi rumah korban itu di belakang itu ada bekas bangunan lama. Di situ dia masuk, ada parang dan akhirnya langsung seperti disampaikan, dilukailah korban dengan beberapa luka yang sesuai persesuaiannya dengan keterangan daripada pelaku. Digorok dulu lehernya, kemudian ditusuk bagian belakang 2 dan juga pergelangan tangan. Sebelumnya, warga kampung Warutiwu, Desa Cipatat, Kecamatan Cipatat, digegerkan dengan penemuan seorang bocah laki-laki yang tewas bersimbah darah di rumahnya pada Selasa malam. Korban berusia 12 tahun ditemukan oleh ibunya di lantai 2 rumah dalam kondisi tertutup kasur dan tubuh penuh luka senjata tajam. Barang pribadi korban berupa ponsel juga hilang. Polisi kini selidiki alasan pelaku tega menghabisi nyawa adik tirinya yang baru duduk di bangku sekolah dasar. Dari Bandung, Jawa Barat, Yono, iNews melaporkan.